Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas perkembangan dan dampak mekanisasi pertanian dari masa ke masa oleh Ahmad Aldi dengan NIM 1903011067, Kalipatun Hairum 1903011110. Sejarah perkembangan teknologi mekanisasi pertanian dekade 1950 sampai 1990. Pada tahun 1950, mekanisasi pertanian ditandai dengan pemanfaatan alat mesin pertanian peninggalan pemerintah Belanda dari Rijksestate di Sekon, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Rijksestate Ujbe di Kulit Merauke, Papua sebagai modal awal cikal bakal pengembangan mekanisasi pertanian modern di Indonesia. Pada tahun 1952, didirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mekanisasi Pertanian dengan bantuan pemerintah Amerika Serikat melalui International Cooperation Administration (ICA) dan didirikan pol-pol dan bengkel traktor di beberapa daerah di Indonesia. Pada tahun 1958, dibentuk Yayasan Pembukaan Tanah yang berada di bawah Departemen Sosial untuk memperlancar pendidikan lahan tanam bagi transmigrasi di Lampung. Pada dekade 1950 sampai 1960, mekanisasi pertanian Indonesia ditandai oleh penggunaan al-sitan ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai dan gagal dengan diinkulasikan mekatani. Dekade ini merupakan tahap awal masuknya al-sitan ukuran kecil serta studi aspek agroteknis dan ekonominya untuk melihat kelayakan penggunaannya. Pada dekade 1970 sampai 1980, pada tahun 1975, Dr. Sudimiko MA menciptakan konsep sistem dan pola pengembangan mekanisasi selektif dan spesifik lokasi, yaitu konsep pengembangan alat mesin pertanian harus disesuaikan dengan keadaan kondisi wilayah daerah. Pada periode ini 1974 sampai 1975 dibuka Rijksestate oleh PT Patrani anak perusahaan Pertamina di Palembang, Sumatera Selatan yang dibantu grower, agronomis, konsultan, dan HW Amerika Serikat. Dekade 1980 sampai 1990. Pada tahun 1981 sampai 1982 dikembangkan mesin perotok padi atau power thresher tipe ERRI yang telah dimodifikasi, dan petani telah menggunakan traktor tangan, pompa air, dan sprayer untuk membasmi hama penyakit tanaman. Pada tahun 1983 sampai 1984 mendirikan jurusan mekanisasi teknik pertanian Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, dan Universitas Ahsanuddin di Ujung Padang, Makassar. Pada tahun 1985 didirikan bengkel di Sierra, Jawa Barat yang diberi nama Balai Mekanisasi Pertanian sebagai UPD Dinas Pengembangan Mekanisasi Pertanian. Pengembangan mekanisasi pertanian pada awal periode ini diwarnai dengan meningkatnya peran swasta dan makin efektifnya kerjasama antar pihak Departemen Pertanian pusat dan daerah. Dekade 1990 sampai 2000. Pada tahun 2005 telah dihasilkan peta arahan seleksi tingkat teknologi mekanisasi pertanian dibuat sebagai panduan pelaku agribisnis. Pada tahun 2012, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian menghasilkan konsep pemetaan, penentuan pemikiran kebutuhan, dan optimalisasi pemanfaatan al-sitan untuk produksi padi di lahan sawah beririgasi teknis di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pada tahun 2013 menghasilkan konsep peta populasi al-sitan di beberapa provinsi Indonesia. Pada tahun 2015 sampai 2016 dari 24 provinsi telah diselesaikan 19 provinsi Indonesia yang sudah menerapkan KATAP.
pada tahun 2016 sampai 2017 dilakukan pemetaan dan status kecukupan alutsista dilakukan di tingkat kabupaten dan kecamatan di seluruh provinsi Indonesia. Di sini kita bisa melihat perkembangan teknologi pertanian dari masa ke masa. Dan selanjutnya bisa kita lihat yaitu alat permanenan padi tradisional dan cara mengolah padi. Dampak kebijakan pengembangan mekanisasi pertanian. Yang pertama, berdampak pada rekomposisi anggaran dan penunjukan langsung mempercepat dan eskalasi bantuan alutsista kepada petani. Yang kedua, berdampak pada penyebaran alutsista secara massal terhadap kelembaban petani, UPJA dan Brigjen alutsista. Yang ketiga, berdampak pada ekonomi dan sosial petani dengan adanya bantuan alutsista baik secara mikro maupun makro. Dampak terhadap rekonstruksi anggaran dan penunjukan langsung mempercepat dan eskalasi bantuan alutsista kepada petani. Melalui refocusing anggaran, perubahan struktur alokasi anggaran bantuan sarana kepada petani dari hanya 35% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2017, bahkan untuk tahun 2015 dirancang 85%. Kebijakan refocusing anggaran tersebut dilakukan dengan memangkas anggaran perjalanan dinas, seminar, workshop, rapat, pertemuan-pertemuan rehab, dan pembangunan gedung dan anggaran pendukung lainnya. Selama 3 tahun, total anggaran yang dapat direlokasi untuk sarana dan prasarana pertanian 12,3 triliun dengan rincian tahun 2015 sebesar 4,1 triliun, tahun 2016 sebesar 4,3 triliun, tahun 2017 sebesar 3,9 triliun. Dalam konteks ini perlu anggaran untuk distribusi alat dan mesin pertanian. Unit selain anggaran rutin, Kementan juga mendapatkan tambahan anggaran 16 triliun untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai. Dampak penyebaran alutsista secara massal terhadap kelembagaan petani. Brigjen alutsista merupakan unit pelayanan alat dan mesin pertanian dalam rangka mendayagunakan alat dan mesin pertanian bantuan dari pemerintahan pusat, pemerintah daerah maupun bantuan dari pihak lainnya agar proses produksi, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bisa berjalan lebih optimal. Pengorganisasian pemanfaatan alutsista memiliki 3 opsi, yakni dapat dikelola pada Brigjen alutsista di Dinas Pertanian, di Korem, Kodim atau kelompok tani, Gapoktan, dan UPJA. Di lapangan pihak Brigjen telah menerapkan pola dan prosedur peminjaman alat sedemikian rupa. Misalnya harus diketahui kelompok tani, PPL, dan Dinas Pertanian setempat agar lebih sustainable, yaitu berkelanjutan. Dampak mikro, ekonomi dan sosial pertanian. Peningkatan intensitas pertanaman dan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan daya tarik bekerja di sektor pertanian dan sekaligus menekan arus menarik tenaga potensi pedesaan untuk tidak keluar dari urban di desa masing-masing dan bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, penggunaan alutsista mampu menurunkan biaya produksi persatuan luas. Yang keempat, meningkatkan keuntungan usaha tani diantaranya karena pekerjaan lebih cepat, gabah lebih bersih, closing berkurang, dan harga gabah lebih tinggi 100-200 per kilogram. Dampak makro peningkatan ekonomi dan industri alutsista nasional. Yang pertama, dalam menyusun kebutuhan alutsista melalui perhitungan estimasi kontribusinya terhadap peningkatan produksi padi. Yang kedua, analisis perkembangan dan dampak mekanisasi dari masa ke masa. Evolusi mekanisasi pertanian dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, pada periode 1950 sampai 1970.
atau pra-revolusi hijau, yaitu pada dekade 1950 sampai 1960, teknologi produksi padi masih tradisional dan alsintan yang digunakan masih berukuran kecil, sehingga untuk mendukung program ekstensifikasi, maka digunakan alsintan pengolah tanah dan tanam yang berukuran besar dengan mendirikan Mekatani. Selanjutnya, pada dekade 1960 sampai 1970, diintroduksikannya alsintan ukuran kecil yang lebih sesuai dengan pemilikan lahan yang sempit. Unit-unit penggilingan skala kecil pun mulai dikembangkan. Akhir dari dekade ini adalah awal dari era revolusi hijau atau mulai 1966 sampai 1969 yang ditandai dengan diintroduksikannya varietas unggul baru yang berumur pendek, responsif terhadap pupuk dan produktivitas tinggi. Yang kedua, pada periode 1970 sampai 2000-an atau era revolusi hijau, yaitu pada dekade 1970 sampai 1980. Teknologi revolusi hijau diterapkan secara massal dalam program dinas. Opsus dan Insus tersedianya varietas padi unggul berumur pendek memungkinkan petani menanam padi 2-3 kali setahun. Pada akhir tahun 1970-an, isu persaingan antara mekanisasi dengan tenaga kerja manusia mulai mencuat, sehingga dilakukan penelitian konsekuensi penerapan mekanisasi pertanian. Pada dekade 1980 sampai 1990, mulai tampak gejala pelandaian produksi padi setelah swasembada beras tercapai tahun 1984. Pada dekade 1990 sampai 2000, industri alsintan dalam negeri mulai berkembang. Meskipun produksi realnya masih di bawah kapasitas terpasang, sekitar 55% dari kapasitas terpasang industri alsintan tidak terpakai. Krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan 1997 menyebabkan harga alsintan naik 2-3 kali lipat, sehingga pasar dalam negeri diserbu alsintan dari Cina dan Korea yang harganya mulai murah. Krisis ekonomi juga menurunkan nilai tukar produk pertanian, khususnya padi, terhadap produk industri alsintan, sehingga daya beli petani terhadap alsintan melemah. Pada dekade 1990 sampai 2000, industri alsintan dalam negeri semakin berkembang. Pada tahun 2000-an misalnya, terdapat kurang lebih sekitar 30 industri menengah dan besar penghasil alsintan. Selanjutnya, sejarah mekanisasi pertanian menurut Smith dan Wilkes tahun 1976. Sebelum abad ke-19, perkakas pertanian masih kasar. Setiap buruh tani hanya mampu menghasilkan pangan untuk mencukupi 5-6 orang. Pada tahun 1920, dengan peralatan bertenaga modern, seorang buruh tani mampu menunjang kehidupan 10 orang. Pada tahun 1955, dengan peralatan bertenaga modern, seorang petani mampu mencukupi pangan sebanyak 18 orang. Pada tahun 1970-an, setiap petani mampu mencukupi pangan lebih dari 55 orang. Sebelum abad ke-20, untuk memanen 1 akre atau 4.000 meter kuadrat gandum, diperlukan waktu 56 jam. Dengan menggunakan baja yang ditarik dengan hewan, butuh waktu hampir 10 jam untuk 1 akre, hanya 3 jam dengan menggunakan traktor untuk luasan yang sama. Tahapan menuju mekanisasi pertanian menurut Rich tahun 2000. Tahapan menuju mekanisasi pertanian pada zaman prasejarah yaitu penggunaan alat tangan. Tahap kedua, penggunaan tenaga hewan. Tahap ketiga, penggunaan tenaga medis yang statis. Tahap keempat, penggunaan tenaga mekanis bergerak. Tahap kelima, penggunaan mesin menggantikan fungsi kontrol oleh manusia. Tahap keenam, penyesuaian praktek bertanam menggunakan alat dan mesin. Tahap ketujuh, penyesuaian sistem pertanian dengan mesin. Tahap kedelapan, penyesuaian tanaman ke peralatan. Tahap ke-9, otomatisasi pertanian. Keberhasilan pengembangan alat dan mesin pertanian dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yang pertama, eksistensi lembaga agribisnis, yaitu lembaga UPCA, kelompok tani, dan gabok tani. Yang kedua, kondisi
tenaga kerja. Kemudahan akses pelaku usaha terhadap alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, kemudahan dan kepraktisan alat yang digunakan. Yang keempat, kondisi lahan dan pengairan. Yang kelima, ketersediaan alat dan mesin pertanian. Yang keenam, ketersediaan pembiayaan dan berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, alat dan mesin pertanian. Beberapa jenis alat dan mesin pertanian yang sudah digunakan di Sumatera Utara adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pengolah tanah seperti traktor roda 2 dan traktor roda 4. Yang kedua, alat tanam seperti jeber, seeder, dan transplanter. Yang ketiga, alat untuk pemeliharaan atau perawatan tanaman seperti alat pemupukan. Dan alat pemberantasan hama atau pengganggu tanaman seperti hand sprayer, knapsack, power sprayer, dan lain-lain. Yang keempat, alat panen seperti sabit bergerigi, reaper, dan combine harvester. Yang kelima, alat pengolah padi seperti thresher, cleaner, dryer, penggiling padi tipe besar dan kecil, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu berikut contoh-contoh alat dan mesin pertanian yang digunakan di Sumatera Utara. Yang pertama itu adalah alat pengolah tanah, yaitu traktor roda 2 dan traktor roda 4. Yang kedua, alat penanaman bibit padi, ada yang secara tradisional dan ada yang menggunakan mesin. Yang ketiga, alat untuk pemeliharaan dan perawatan tanaman. Di situ ada gembor, koret, dan sprayer. Selanjutnya, alat dan mesin pertanian yang keempat yaitu alat panen tanaman yang terdiri sabit bergerigi, reaper, combine harvester. Yang kelima, alat pengolah padi seperti thresher, cleaner, dryer, penggiling padi tipe besar dan tipe kecil, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak perkembangan mekanisasi pertanian. Yang pertama, kehilangan hasil produksi. Mekanisasi panen dan pasca panen menurunkan kehilangan hasil biji-bijian dari 6% dengan menggunakan metode tradisional menjadi hanya 2-4% dengan menggunakan combine harvester. Yang kedua, penggunaan alat dan mesin pertanian panen dan pasca panen menurunkan penggunaan tenaga kerja manusia. Yang ketiga, biaya panen. Imbangan antara biaya sewa alat dan mesin pertanian dengan menurunkan penggunaan tenaga kerja menghasilkan penurunan biaya panen. Yang keempat, kesempatan kerja dan pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian akan menciptakan tambahan kesempatan kerja melalui kegiatan perbengkelan operator mesin. Yang kelima, kualitas hasil panen. Proses panen dan pasca panen yang lebih cepat akan meningkatkan kualitas